Setelah perencanaan pengadaan selesai, kita masuk ke tahapan pelaksanaan pengadaan ya, atau conducting procurement. Tahapan ini berfokus pada bagaimana organisasi berinteraksi langsung dengan calon vendor. Prosesnya dimulai dari menentukan siapa saja yang akan diminta untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan tidak semua vendor harus diundang ya. Jadi manajer project biasanya mempertimbangkan reputasi, pengalaman, dan kecocokan dengan kebutuhan proyek. Setelah itu organisasi akan mengirimkan dokumen resmi pengadaan seperti SOW ya, jadi Statement of Work, atau RFP, Request for Proposal ya, kepada calon penyedia. Nah, dokumen ini nanti menjadi dasar bagi vendor untuk menyusun penawaran. Selanjutnya, organisasi akan menerima proposal, atau penawaran dari vendor ya. Biasanya memang lebih kepada harga, yang kemudian dievaluasi secara sistematis. Tahapan ini nanti berakhir dengan pemilihan vendor dan pemberian kontrak. Penting dipahami ya oleh teman-teman mahasiswa semuanya bahwa conducting procurement ini bukan sekedar aktivitas administratif, melainkan juga proses strategis yang sangat-sangat mempengaruhi keberhasilan proyek. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita, organisasi di project management kita ini mencari vendor? Ada beberapa pendekatan yang umum digunakan ya untuk mendapatkan vendor. Biasanya organisasi itu bisa langsung mendekati ke vendor-vendor langganan ya, atau preferred vendor. Biasanya sudah ada hubungan kerja yang berlangsung cukup lama dan performanya baik. Pendekatan ini cepat, tetapi pilihannya menjadi terbatas karena kan hanya mereka-mereka yang kita kenal saja. Alternatif lain adalah mendekati beberapa vendor yang potensial. Jadi mungkin kita belum punya hubungan, namun brand mereka cukup bagus sehingga organisasi memiliki opsi pembanding dari sisi harga dan kualitas yang lebih bervariasi. Cara yang lebih terbuka ya dengan mengumumkan pengadaan secara luas ya. Jadi kepada siapapun, misalnya melalui tender terbuka, sehingga ya siapapun yang memenuhi syarat dapat ikut serta. Dalam prakteknya sering pula dilakukan bidder conference ya, yaitu pertemuan antara pihak pembeli dan calon vendor untuk menjelaskan ekspektasi proyek. Kemudian forum ini nanti sebenarnya sangat-sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman yang mungkin terjadi sejak awal ya, dan mungkin juga bisa meningkatkan kualitas proposal yang masuk. Oke, berikutnya lagi, setelah proposal masuk, kita tidak bisa menilainya secara subjektif ya. Jadi proses penilaian bisa dilakukan secara objektif, kemudian melalui peran lembar evaluasi seperti ini. Proposal biasanya dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria yang sudah ditentukan, misalnya pendekatan teknisnya, pendekatan manajemennya, pengalaman sebelumnya, serta harga gitu kan. Jadi ini ada banyak komponen yang bisa dijadikan pertimbangan. Kemudian setiap kriteria ini diberi bobot ya, sehingga tidak hanya sekedar harga yang termurah yang dipilih, tapi banyak aspek juga dipilih. Vendor kemudian diberi nilai pada masing-masing kriterianya, dan nilai tersebut akan dikalikan dengan bobotnya hingga ketemu skor totalnya dia berapa. Nah, ini nanti bisa gunakan untuk membandingkan proposal secara objektif. So, vendor dengan harga terendah ya belum tentu menjadi pilihan yang terbaik ya. Jika ternyata pendekatan teknis, kemudian rekam jejaknya dia itu masih
bisa dikatakan lemah.